Mungkin bagi sebagian orang, Doomsday Clock atau jam kiamat terdengar asing. Doomsday Clock atau jam kiamat adalah sebuah kalimat metafora untuk mengingatkan manusia akan betapa dekatnya manusia dengan kehancuran dunia melalui teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Doomsday Clock ini memberikan sebuah gambaran seberapa dekat umat manusia dengan apa yang disebut tengah malam. Tengah malam dalam konteks ini berarti waktu perang nuklir dan akhir dari umat manusia. Ini adalah simbol dalam mengingatkan umat manusia untuk mengatasi bahaya tersebut agar kita bisa bertahan hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui sedikit sejarah bagaimana jam kiamat ini dimulai. Jam kiamat pertama kali muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1940-an. Sekelompok ilmuwan dari Bulletin of the Atomic Scientists menciptakan sesuatu yang disebut jam kiamat. Jam kiamat ini dibuat karena beberapa ilmuwan dari Bulletin of the Atomic Scientists merasa bertanggung jawab untuk memperingatkan orang-orang tentang kemungkinan konsekuensi dari ciptaan mereka yang cukup mengerikan, yang tidak lain adalah bom nuklir. Jam kiamat dengan cepat mendapatkan pengakuan sebagai simbol ancaman nuklir yang akan datang. Tentu saja jam kiamat bukanlah waktu yang sebenarnya untuk menunjukkan waktu mutlak dari perang nuklir. Namun dari tahun ke tahun, ilmuwan dari Bulletin of the Atomic Scientists secara teratur memberikan pembaruan pada jam ini, dengan pertimbangan ancaman bom nuklir, senjata biologis, kejahatan dunia maya, dan perubahan iklim sebagai tolok ukurnya. Setelah kemunculannya yang pertama, jam kiamat sering berfluktuasi dari beberapa menit hingga beberapa detik terakhir sebelum tengah malam. Dengan mengetahui sejarah singkat Doomsday Clock ini, kita bisa mengetahui bahwa terdapat ancaman nyata yang cukup mengerikan sedang menanti kita, dan itu bisa terjadi kapan saja. Berbicara tentang jam kiamat, terdapat sebuah ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang memberi kita gambaran sekilas tentang ancaman akhir zaman. Ayat tersebut terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10-11 yang berbunyi, فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa duhon yang nyata, yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Dan adapun yang termuat dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa, suatu hari saya pergi menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia berkata, tadi malam saya tidak bisa tidur sampai pagi. Saya bertanya, mengapa? Dia menjawab, mereka berkata, bintang berekor telah keluar, jadi saya khawatir jika asap mencapai pintu, saya tidak akan bisa tidur sampai pagi. Apa itu dukhon? Dukhon adalah asap atau kabut tebal. Sebelum hari kiamat, kabut asap ini akan menutupi dunia. Menurut eskatologi Islam, dukhon adalah kabut dari dampak perang nuklir yang akan menyelimuti dunia. Kabut ini akan mendatangkan azab bagi orang-orang yang kafir. Lantas apa yang akan melatar belakangi terjadinya perang nuklir? Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih Sunan Abu Dawud, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis adalah tanda runtuhnya kota Yasrib, jatuhnya kota Yasrib adalah tanda terjadinya perang besar. Berdasarkan hadis ini, kita dapat melihat bahwa tanda perang besar adalah ketika kemakmuran Baitul Maqdis akan terjadi. Maksudnya adalah Yerusalem akan dijadikan pusat pemerintahan dunia di tangan Israel. Seorang ulama, penulis, dan filosof Islam dari Trinidad, yakni Syekh Imran Hossein, dalam bukunya, Jerusalem in the Quran, mengatakan bahwa dunia ini akan mengalami 3 periode transisi kepemimpinan diktator atau 3 periode kepemimpinan Dajjal, yakni Pax Britannica, Pax Americana dan Pax Judaica. Dalam bukunya, Syekh Imran Hossein menjelaskan bahwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan masa peralihan antara fase Pax Britannica ke Pax Americana, sehingga kita saat ini berada pada masa transisi ketiga yaitu Pax Americana ke Pax Judaica. Ada 2 alternatif Pax Judaica untuk menggantikan Pax Americana, yaitu, opsi pertama, Israel harus lebih besar dari Amerika hari ini, tetapi itu akan menjadi jalan yang panjang bagi Israel, bukan tidak mungkin tetapi akan sulit bagi Israel, karena Israel dikelilingi oleh bangsa Arab. Opsi kedua, mengecilkan dunia ini.
Pilihan ini merupakan alternatif tercepat untuk membuat mereka menguasai dunia. Dengan mengecilkan dunia, mereka dapat mendominasi populasi yang ada di dunia. Bagaimana mereka mengecilkan dunia? Tentu hanya ada satu jawaban, perang nuklir. Kejadian ini juga telah diriwayatkan dalam sebuah hadits Sahih Bukhari, 99 dari 100 orang akan mati dalam pertempuran, dan masing-masing dari mereka berkata, mungkin hanya aku yang akan hidup, dan pada saat itu bumi Syam akan memuntahkan emas dari dalam bumi. Agar perang nuklir dapat terjadi, mereka harus dapat memprovokasi Rusia. Dan perang tersebut tinggal menunggu waktu saja. Doomsday Clock ini memberikan kita semua kesadaran betapa dekatnya kita dengan yang dinamakan tengah malam, atau kehancuran dunia.